Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, langsung saja kita mendalami perbandingan dalam segitiga siku-siku. Kita sudah tahu ada 3 hal secara umum dalam trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, pertama kita akan belajar tentang sinus dulu. Apa sih sinus? Jadi sinus theta adalah perbandingan antara sisi depan dibanding dengan sisi miring, atau bisa kita singkat dengan sin demi, yaitu depan per miring. Pada kasus ini atau segitiga ini, yang berperan sebagai sisi depannya yaitu adalah sisi BC, atau bisa kita tuliskan dengan lambang A kecil karena dia berada di depan sudut theta. Kemudian yang berperan sebagai sisi miringnya adalah sisi AC, atau bisa kita tuliskan dengan lambang B kecil karena sisi ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua adalah cos theta. Cos theta adalah perbandingan antara sisi samping per sisi miring, atau biasa kita singkat atau sebut dengan cosami, yaitu samping per miring. Dalam kasus ini atau dalam segitiga ini, yang berperan sebagai sisi sampingnya ialah sisi AB, atau bisa kita tuliskan dengan lambang C kecil karena sisi BA atau AB ini berada di samping sudut theta. Kemudian sisi miringnya yaitu AC. Yang ketiga adalah tangen theta. Tangen theta adalah perbandingan sisi depan per sisi samping, atau biasa kita singkat dengan tan desa, depan per samping. Nah, pada segitiga ini yang berperan sebagai depannya yaitu BC, kemudian sampingnya adalah BA. Jadi dapat kita simpulkan dulu untuk sin yaitu sin demi atau depan per miring, kemudian cos bisa kita singkat dengan cosami atau samping per miring, kemudian tan desa yaitu depan per samping. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman teman-teman bisa kita praktekkan menggunakan GeoGebra untuk mencari nilai sin, cos, dan tan. Selanjutnya kita akan mencari nilai sin, cos, dan tan menggunakan GeoGebra. Pertama kita akan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai titik A, kemudian saya akan membuat titik B dan juga titik C. Saya akan menggabungkan antara titik A, B, dan C sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwa segitiga siku-siku ini memiliki sudut siku-sikunya ini berada di C, kemudian alfanya itu berada di A. Kemudian G ini sebagai panjang daripada AC, kemudian H ini sebagai panjang daripada AB, dan F ini sebagai panjang daripada sisi BC. Kemudian apabila kita geser titik B, maka segitiganya itu akan juga bergeser menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menggeser alfanya, maka kita akan tarik titik C ini. Jadi apabila titik C kita tarik, maka alfanya itu akan berubah. Kemudian untuk mencari nilai sin, cos, dan tan itu kita gunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sin demi atau sin sama dengan depan per miring. Nah, dalam segitiga siku-siku ini yang berperan sebagai depannya itu adalah sisi BC karena dia berada di depan sudut alfanya.
Jadi berapa panjang BC-nya? Yaitu 3,2875. Kemudian miringnya yaitu adalah sisi AB, yaitu 4,1194. Jadi untuk mencari nilai sin A itu depan per miring, depannya adalah sisi BC, kemudian miringnya adalah AB. Jadi ketemu hasilnya 0,7981 seperti itu. Jadi tinggal substitusi ke dalam rumus yang sudah diketahui. Kemudian untuk mencari nilai cosnya, di sini cos yaitu samping per miring atau disingkat dengan cosami. Jadi sampingnya yang mana? Sampingnya adalah AC karena ini berada di samping sudut alfa. Berapa panjang AC? Panjang AC adalah 2,4823. Kemudian sisi miringnya mana? Sisi miringnya yaitu AB, 4,1194. Nah, tinggal kita bagi, yaitu samping per miring AC per AB 2,4823 dibagi 4,1194, yaitu ketemu 0,6026. Kemudian yang terakhir yaitu tan. Tan yaitu rumusnya depan per samping atau kita singkat dengan tan desa. Berarti depannya yang sisi BC karena BC berada di depan sudut alfa. Kemudian sisi sampingnya yaitu AC karena berada di samping sudut alfa. Nah, berarti panjang BC-nya yaitu 3,2875 dibagi sisi sampingnya 2,4823 sama dengan ketemu 1,324. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan secara otomatis mendapatkan nilainya apabila kita menggeser titik B itu akan memperbesar ataupun memperkecil segitiganya sehingga nilainya akan berubah secara otomatis seperti itu. Kemudian untuk mengubah sudutnya kita bisa menggeser titik C-nya. Selanjutnya di sini saya memiliki contoh soal. Diketahui sin theta sama dengan 5/13, tentukan nilai dari cos theta dan tan theta. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah sin theta, yaitu rumusnya sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya adalah 5 dan sisi miringnya 13. Jika kita gambar, maka segitiganya akan berbentuk segitiga siku-siku dengan theta berada di C. Kemudian kita akan mencari nilai dari BC atau panjang sisi BC-nya karena yang diketahui adalah sisi AB dan sisi AC, maka kita bisa mencari sisi BC-nya itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini berarti AC-nya adalah 13 kuadrat dikurangi AB-nya adalah 5, jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Ketemu 144 itu adalah panjang BC kuadrat, maka panjang BC-nya adalah akar dari 144, maka BC-nya adalah 12. Kemudian untuk mencari nilai cos rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Jadi sisi sampingnya ketemu 12 tadi dicari dari rumus Pythagoras tadi. Sisi sampingnya adalah sisi BC, berarti sisi sampingnya 12. Kemudian sisi miringnya adalah sisi AC, maka sisi miringnya adalah 13. Jadi nilai dari cos theta adalah 12/13. Kemudian untuk nilai tan-nya, tan theta rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depannya adalah 5 karena 5 ini berada di sisi depan sudut theta.
Kemudian sisi sampingnya adalah 12 diperoleh dari panjang BC tadi yang kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Berarti nilai dari tan tetanya adalah 5/12. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.